Oke Bray, welcome back to Ajon TV channel. Jadi di video kali ini gue mau review film horor Thailand berjudul Pimak. Film ini disutradarai oleh Banjong Pisatanakun dan film ini juga dirilis pada tanggal 5 April 2013 serta mempunyai rating 7,3 di IMDb. Oh ya, gue mengingatkan lagi buat kalian yang belum subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa ya ada pencet agar channel ini dapat terus berkembang dan kalian juga tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa siapin kopi dan pisang goreng, Bray. Oke, langsung saja kita ke TKP-nya. Cekidot. Di awal film, kita melihat seorang wanita cantik bernama Nak yang berada di sebuah gubuk. Dia juga sedang hamil dan ingin melahirkan, Bray. Namun sayangnya dia meninggal dunia saat ingin melahirkan. Scene pun berpindah ke bagian medan perang yang memperlihatkan Ai, Puak, Ter, dan Sin. Mereka sedang mengeluh karena tidak ada bantuan datang untuk menyelamatkannya. Kemudian Mark pun datang dengan merintih kesakitan dan digotong menggunakan tandu. Setelah dicek, Mark ternyata hanya mengalami kesleo, Bray. Lalu mereka pun diberi motivasi oleh Puak untuk tetap semangat dalam berperang. Akhirnya mereka pun kembali berperang lagi. Singkat cerita, mereka telah selesai berperang dan diajak Mark untuk ikut ke kampung halamannya. Sampai di sana, mereka pun merasa aneh karena keadaan di desa itu sangat sepi. Lalu Mark pun kembali ke rumahnya untuk menemui istrinya Nak. Akan tetapi di rumahnya tampak kosong dan tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba ada yang memeluk Mark dari belakang dan membuatnya kaget. Ternyata itu adalah Nak, istrinya. Akhirnya mereka pun berpelukan. Lalu Nak pun bilang bahwa anaknya sudah lahir dan sudah diberi nama yaitu Dang. Setelah itu Mark pun mengajak Nak untuk menemui teman-temannya yang waktu itu ikut berperang bersamanya. Teman-temannya pun terlihat iri karena Mark mempunyai seorang istri yang sangat cantik, Bray. Lalu teman-temannya meminta izin ke Mark untuk tinggal semalam. Mark pun bilang, kenapa cuma semalam? Kalian boleh tinggal di sini kok semau kalian. Kebetulan ada rumah kosong di seberang sana bekas bibinya yang telah meninggal. Setelah itu Mark pun mengobrol dengan Nak untuk melepas rindu sambil tiduran di pangkuan Nak. Mark juga sempat bilang bahwa dia sangat takut dengan hantu dan menunjukkan jimat kepada Nak. Namun Nak pun menyuruh menyimpan jimat itu. Mark pun menuruti dan langsung menyimpannya. Lalu mereka pun bergegas untuk pergi tidur ke kamarnya. Di pagi harinya Mark pun membangunkan teman-temannya untuk ikut pergi ke pasar dengan menggunakan sampan. Namun saat lagi mendayung, Shin melihat Nak sedang menatap di jendela. Shin pun memberi senyum kepada Nak. Akan tetapi Nak hanya membalas dengan tatapan tajam dan segera menghilang. Sesampainya di pasar, Mark pun ingin membeli kue ke salah satu penjual yang ia kenal, bernama Bibi Nim. Akan tetapi penjual itu tidak ingin menjualnya kepada Mark dan segera lari ketakutan. Begitu juga dengan penjual ikan. Dia malah memilih untuk membuang ikannya daripada dijual ke Mark dan segera lari terbirit-birit. Sampailah Mark di salah satu penjual minuman bauk-baukan bernama Bibi Prek. Mark pun meminta pekerjaan kepadanya. Akan tetapi dia malah dimaki-maki oleh Bibi Prek karena istrinya yang telah menjadi hantu dan menyuruhnya melihat terbalik di kedua kakinya. Namun anak dari Bibi Prek pun datang dan menarik ibunya untuk masuk ke dalam. Anaknya juga sempat bilang bahwa ibunya ini sedang baok, jadi suka agak kelantur bicaranya. Mark dan ketiga temannya pun sempat bingung karena perkataan dari Bibi Prek tersebut. Akan tetapi temannya yang bernama Shin menjadi sangat yakin kalau Nak memang telah menjadi hantu. Malam harinya Shin pun bercerita kepada teman-temannya tentang maksud dari pembicaraan Bibi Prek tadi dan Nak yang sudah menjadi hantu. Namun teman-temannya tidak percaya dan mentertawakannya sambil mengatakan mana ada hantu cantik. Lalu Shin pun disuruh oleh teman-temannya untuk memanggil Mark yang berada di rumahnya untuk nongkrong bareng mereka. Dengan rasa takut, Shin pun pergi ke rumah Mark dan bertemu dengan Nak untuk menanyakan apakah Mark ada di rumah. Namun Nak menjawab dia sedang tertidur dan akan segera dibangunkan. Akan tetapi Shin pun melihat pendarahan pada Nak dan bruk, keluarlah seorang bayi. Shin pun terbangun dari tidurnya, ternyata Shin ini hanya bermimpi. Namun mimpi Shin pun seolah-olah menjadi kenyataan. Dia pun beneran disuruh teman-temannya ke rumah Mark untuk memanggilnya. Shin pun pergi ke rumah Mark lagi, tetapi rumah Mark kali ini terlihat berantakan. Saat Shin ingin masuk ke dalam, dia pun melihat ayunan bayi bergerak sendiri. Akhirnya dia pun langsung segera lari ketakutan. Saat ingin kembali, dia pun melihat jeruk nipis jatuh ke bawah. Dan tiba-tiba ada tangan panjang sekali yang mengambilnya. Shin pun tambah ketakutan dan segera pergi menemui teman-temannya. Sesampainya di sana, Shin melihat teman-temannya yang sedang baok sambil joget-joget. Dan Shin pun menceritakan apa yang dialami barusan kepada teman-temannya. Namun teman-temannya yang sedang baok pun tidak percaya. Keesokan harinya, Sitar pun disuruh Mark untuk meminta kapak kepada Nak.
Ter pun kaget melihat rumahnya berantakan, sama seperti yang Sin bilang semalam, Bray. Sampai akhirnya dia melihat Nak dan mengecek apakah si Nak hantu atau bukan. Tetapi dia malah dikira mau ngintip si Nak. Setelah itu Ter pun ingin buang air besar dan segera pergi ke halaman belakang rumahnya Mak. Tetapi dia tidak sengaja menemukan tengkorak yang terkubur di halaman belakang rumahnya Mak. Lantas dia pun ketakutan dan lari, namun tidak sengaja dia menyenggol sarang tawon yang ada di ranting pohon. Setibanya Ter dengan teman-temannya, dia pun dalam keadaan lebam akibat sengatan tawon-tawon tersebut. Lalu Ter pun mencoba memberitahu teman-temannya. Akan tetapi karena wajahnya lebam, dia jadi sulit berbicara. Akhirnya dia pun mempunyai ide dengan cara menulis di sebuah kertas bahwa Nak adalah hantu dan menunjukkan kepada teman-temannya. Sontak membuat mereka pun pada kaget, Bray. Malam harinya mereka diundang untuk makan malam bersama-sama. Mereka pun sempat menolak, akan tetapi karena melihat wajah Nak yang terlihat menyeramkan, mereka pun langsung memakan makanan itu. Satu persatu mereka pun memakan makanan itu. Namun yang paling kasihan si Sin, Bray, karena dia terpaksa makan belatung yang terdapat di makanan tersebut. Setelah itu mereka pun mulai bermain tebak gaya yang biasa mereka lakukan di medan perang. Akan tetapi tidak sengaja Ter menunjuk Nak yang sudah menjadi hantu. Akhirnya mereka pun lari ketakutan dan memutuskan untuk pergi. Namun Nak pun mengikuti mereka sampai ke ujung dermaga. Lalu Mak pun datang ke rumah tempat teman-temannya tinggal. Mak pun marah-marah dan mengusir mereka karena tidak percaya kalau Nak itu sudah meninggal. Dan Mak juga menganggap ini tuh fitnah yang dilakukan oleh Pink, dikarenakan Pink juga menyukai Nak. Setelah itu Mak pun kembali pulang dan bilang ke Nak bahwa dia sudah mengusir teman-temannya. Lalu Mak juga mulai bersanda gurau lagi dengan Nak dan membuatnya tersenyum. Sampai-sampai Mak pun mengajak Nak pergi ke pasar malam untuk berkencan layaknya pasangan normal, Bray. Bermain komedi putar, bermain kincir putar, dan juga memasuki wahana rumah hantu. Namun saat sedang berjalan-jalan di rumah hantu, Mak pun diculik oleh teman-temannya. Lalu Nak pun sadar bahwa Mak sudah menghilang. Karena takut ketahuan Nak, akhirnya teman-temannya Mak pun menyamar menjadi hantu yang ada di wahana rumah hantu tersebut untuk mengelabui Nak. Singkat cerita, mereka berhasil membawa Mak kabur dari rumah hantu. Akan tetapi ketika mereka berada di tengah hutan, Mak pun mengeram kesakitan karena luka di dadanya kambuh. Namun bukannya menolong Mak, mereka malah mengira Mak ini adalah hantu dan langsung melempar Mak dengan beras suci. Lalu mereka pun lari meninggalkan Mak. Setelah itu mereka menuju rumah Mak untuk membawa Nak pergi bersama mereka. Karena mereka pikir Nak adalah manusia dan yang hantunya adalah si Mak. Mereka pun pergi menggunakan sampan. Namun di tengah perjalanan mereka dicegat oleh Mak. Mak pun naik ke sampan mereka. Mak juga meyakinkan mereka bahwa dirinya bukan hantu. Lalu mereka pun bingung sebenarnya hantunya itu siapa. Tiba-tiba jatuhlah cincin yang ada di tengkorak halaman belakang rumah Mak dari bajunya Ai. Ai pun kemudian ditendang dari sampan. Mereka pun langsung mengayuh sampan tersebut dengan tangan mereka dengan cepat. Lalu tiba-tiba ada yang mengasih dayung. Namun Ter pun sadar bahwa dayung tersebut berada sangat jauh sekali di sungai. Tangan siapa yang bisa mengambil dayung tersebut di sungai? Kemudian Ter pun mencoba melihat terbalik di celah kedua kakinya. Akhirnya Ter pun melihat Nak yang telah menjadi hantu. Lantas mereka pun langsung lompat semua ke dalam sungai. Hanya menyisakan Sin dan Nak di sampan. Sin pun sempat disuruh lompat ke sungai, akan tetapi dia bilang bahwa dia tidak bisa berenang. Sampai Nak pun mendekati Sin dan melemparkannya ke sungai. Setelah itu mereka pun langsung pergi untuk meminta pertolongan ke seorang biksu dan mendoakan arwah Nak supaya tenang. Akan tetapi biksu tersebut malah ketakutan dan pergi meninggalkan mereka. Pas mereka ingin pergi, mereka malah dihadang oleh Ai. Ai pun bilang bahwa dia bukan hantu dan dia juga menjelaskan bahwa dia mengambil cincin itu untuk dijual dan dipakai main judi. Singkat cerita, Mak pun ingin dibawa pergi oleh Nak agar bisa hidup bersama. Karena Mak sangat mencintainya, akhirnya Mak pun mendekati Nak. Namun Nak pun sadar dan bilang bahwa kita tidak mungkin bisa hidup bersama karena kita sudah berbeda alam. Mak pun tetap ingin Nak berada di sampingnya. Sebenarnya Mak pun sudah mengetahui kalau Nak itu sudah menjadi hantu, Bray, pada saat mereka makan malam bersama dengan teman-temannya. Karena Mak masih ingin hidup bersama dan sangat mencintai Nak, maka Mak pun berpura-pura tidak mengetahuinya. Dan film pun berakhir. Oh ya, menurut kalian gimana, Bray, tentang film ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan gue juga ingin memberi nilai film ini 4 dari 5 ya. Karena menurut gue ini film komedinya dapet, romansnya dapet, horornya juga dapet walaupun sedikit. Oke, sekian dulu ya, Bray. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.